Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Saya senang pagi hari ini kita bisa bersama-sama coba toleh ke kanan kirinya, lihat ada wajah-wajah baru gitu ya. Berikan salam selamat datang untuk saudara-saudara kita. Dan juga tentunya saya mau nyambut untuk setiap yang juga hadir dalam kebaktian online, mengikuti secara online. Welcome to JKI Mawar Sharon. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Praise and Worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Yuk kita berikan apresiasi buat mereka. Thank you so much tim. Terima kasih. Pagi hari ini kita mau terus belajar dalam topik di bulan ini yaitu The Kingdom of God. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama belajar tentang yang saya sebut dengan Kingdom Potential. Apa sih potensi kerajaan di dalam kehidupan? Nah, saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu bisa pakai kesempatan ini untuk betul-betul mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Amin. Amin ya. Yang sudah siap untuk terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin gitu ya. Beberapa, semua. Sekali lagi, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah siap untuk kita masuk dalam firman Tuhan, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk sekali lagi dengan hormat boleh bangkit berdiri. Kita akan baca ada beberapa ayat terlebih dahulu. Mari kita hormati firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sikap yang sempurna. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi ya, mari kita sampaikan dengan kesungguhan hati kita ya. Mari kita doakan. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Satu ayat lagi, Roma 14 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu bisa duduk. Terima kasih. Pagi hari ini saya mau buka dengan sebuah statement sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mau buka dengan sebuah statement ini. Bapak Ibu setuju apa enggak? Saya katakan bahwa kualitas seorang Kristen, silahkan slide-nya ngikutin. Kualitas seorang Kristen sangat ditentukan dari seberapa ia mau mengikuti Kristus di dalam hidupnya. Saya ulangi ya. Kualitas seorang Kristen sangat ditentukan dari seberapa ia mau mengikuti Kristus dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu boleh setuju, boleh enggak setuju, dipikirkan terlebih dahulu. Ya, statement ini. Kualitas seorang Kristen sangat ditentukan dari seberapa ia mau mengikuti Kristus dalam hidupnya. Jadi kita bicara Bapak Ibu dan tetangganya yang duduk di sebelahnya bisa punya kualitas kehidupan yang sangat berbeda. Sama-sama datang mendengarkan khotbah, sama-sama beribadah, tapi kualitas kehidupannya bisa sangat bertolak belakang. Ya, di statement ini mengatakan seberapa ia mau mengikuti Kristus dalam hidupnya. Pagi hari ini saya ingin membaca sebuah kisah yang minggu lalu sempat disampaikan oleh Pastor David juga. Saya ingin kita melihat potensi kerajaan Allah di dalam kehidupan seseorang. Mari saya akan ajak kita untuk menyimak dari Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10.
Oh, puji Tuhan ada di layar ya Bapak Ibu. Tapi saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia, yuk sama-sama yuk katakan, ia seorang yang kaya. Wah, kayaknya Bapak Ibu kurang penghayatan ya. Bilangnya kaya biasa gitu. Ia seorang yang kaya gitu loh. Ada sedikit lebih penghayatan loh. Kalau Bapak Ibu hari ini berapa banyak yang senang berkat Tuhan? Saya juga Bapak Ibu ya. Yang agak mantap gitu ya. Ia seorang yang kaya. Ya, jadilah sesuai dengan iman Bapak Ibu. Bercanda ya. Oke, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini bicara persiapan luar biasa loh. Dia sudah tahu Yesus akan lewat mana, dan dia sudah siap-siap pasang posisi. Ya. Luar biasa. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Nggak ada janjian Bapak Ibu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakius apa Lazarus? Sakius ya. Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Kalau itu adalah kita, saudara, apa perasaan Bapak Ibu? Kalau hari ini Tuhan Yesus bilang kepada kita, Tuhan bilang kepada kita, hari ini aku harus mampir ke rumahmu. Hari ini aku harus mampir ke dalam hidupmu. Kalau Tuhan Yesus bilang, hari ini aku harus mampir ke dalam hatimu. Aku harus mampir ke dalam kehidupan keuanganmu, ke dalam dompetmu, dalam rekeningmu. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Terima? Nanti ya Tuhan ya, 5 tahun lagi ya. Atau gimana? Apa yang akan Bapak Ibu putuskan? Ayat 6 mengatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi di sini kita jelas membaca bahwa Sakius di hadapan orang banyak punya label. Labelnya adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa ini konotasinya negatif banget. Saya percaya ini tidak menjadi sebuah label yang dibanggakan sama sekali. Tapi ayat 8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berapa banyak dari Bapak Ibu pagi hari ini yang berani berbicara kayak Sakius, saudara? Tuhan, aku kasih separuh hartaku, dan kalau ada orang yang merasa dirugikan gara-gara aku kembalikan 4 kali lipat. Coba bayangin saudara, bobot statementnya itu kayak apa saudara? Ayat 9, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu kita masuk dalam cerita ini dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini setelah mendengarkan cerita Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Apakah Sakius setelah bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi orang miskin? Tolong dijawab. Apakah Sakius setelah bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi orang miskin? Menurut Bapak Ibu gimana?
Apakah dia menjadi orang miskin karena dia membagikan separuh hartanya, mengembalikan 4 kali lipat kepada siapapun yang dia rugikan? Dia jadi miskin nggak? Oke, itu penafsiran masing-masing ya Bapak Ibu ya, silahkan ya. Pertanyaan kedua, apakah Sakius rugi atau untung setelah ketemu Tuhan Yesus? Saya ulangi pertanyaannya, apakah Sakius rugi atau untung setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Cuan atau bocuan? Yakin Bapak Ibu? Kalau dilihat dari jumlah nominal uangnya, bocuan saudara. Jelas saudara. Kalau dulu kaya, sekarang sedikit berkurang kayaknya. Atau banyak, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Ini yang saya coba kasih gambaran kepada Bapak Ibu, perbandingan kehidupan Sakius sebelum dan sesudah, silakan. Nah ini saudara. Yang pertama adalah Sakius sebelum Yesus, sebelum ketemu Tuhan Yesus maksudnya. Dia adalah kepala pemungut cukai, kita baca, dia kaya dari apa? Dari menindas dan memeras. Jadi kalau bilang bisnisnya bukan putih, bukan abu-abu, tapi hitam, hitam banget gitu. Ya, bisnis yang gelap banget ini. Kaya dari hasil penindasan dan pemerasan. Tapi sesudah ketemu Tuhan Yesus, Bapak Ibu lihat yang kalimat pertama yang tabel biru, itu dikatakan dia ini adalah menjadi anak Abraham yang diselamatkan dan dipulihkan. Ya, jadi kita bicara soal statusnya dulu nih. Dulu kepala pemungut cukai sangat kaya, terus kemudian setelah ketemu Yesus dia menjadi anak Abraham, diselamatkan dan dipulihkan. Perbandingannya seperti itu. Yang kedua, sebelum ketemu Tuhan Yesus, uang sama dengan tujuan hidup dan sumber identitas. Bapak Ibu, berapa banyak kalau orang mengukur harga atau kepercayaan diri dari berapa jumlah uang atau harta yang dimiliki? Kalau saya datang ke gereja pakai roda 2 sama roda 4, cara naik tangganya beda enggak? Sama apa beda? Kalau rodanya 4, tapi rodanya mobilnya mobil baru, beda enggak cara jalannya gitu. Nah, seringkali orang mengkaitkan yang namanya self-worth atau nilai diri kita itu berdasarkan apa yang kita miliki. Kemungkinan Sakius juga demikian. Dia pada waktu sebelum ketemu Tuhan Yesus, uang itu adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah menimbun sebanyak-banyaknya uang. Semakin banyak uangnya, semakin dia merasa aku jadi seperti yang seharusnya. Kita baca yang kedua, berikutnya kalau yang biru, uang adalah alat untuk kebaikan, bukan penguasa atas hidupnya. Berikutnya, kalau yang sebelum mengumpulkan harta untuk diri sendiri, lihat yang di biru, dikatakan dia membagi separuh hartanya kepada orang miskin. Sudah mulai dapat gambarannya sebelum dan sesudah? Yang berikutnya, merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Perbandingannya, dia akan lakukan apa saja, yang penting dia untung, orang lain rugi. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia kembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dirugikan. Berikutnya, sebelum ketemu Tuhan Yesus sangat serakah, sama-sama katakan yuk, dikucilkan. Dikucilkan itu apa ya? Dijauhi, tidak dianggap, gitu ya, dibenci, dianggap berdosa oleh masyarakat. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia penerima kasih karunia, reputasi dipulihkan di hadapan orang banyak. Saudara, cuan atau bocuan? Cuan atau bocuan? Nah, masalahnya begini Bapak Ibu, seringkali kita ngukur yang namanya harta atau uang, itu sebagai satu-satunya harta yang harus kita kejar.
Pada waktu firman Tuhan mengajarkan kepada kita kerajaan Allah, dia mau mengatakan bahwa ada banyak harta lain yang bisa jadi, saya katakan, bisa jadi lebih bernilai dari seberapa pun banyaknya uang yang Anda miliki. Contoh, Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu 5 miliar ya, tapi Bapak Ibu terimanya sudah dalam keadaan di ICU, pakai selang, nggak bisa apa-apa, makanannya disonde. Nah, itu namanya harta kesehatan. Saya mau tanya, 5M sama kesehatan lebih bernilai mana? Oh, mantap banget jawabannya. Kesehatan. Jadi walaupun dikasih 5M, mau nggak disuruh tukar dengan di ICU? Mikir ya Bapak Ibu ya. Bisa mengerti ya? Pada waktu kita hidup di dalam pola dunia, yang kita ukur semuanya adalah untung atau nggak untung, itu ukurannya adalah jumlah uang. Bapak Ibu, tanpa sadar pada waktu kita, misalkan kita apply ya pekerjaan, lalu dapat tawaran, ya, ada beberapa tawaran. Bapak Ibu yang jadi tolok ukur kriteria untuk terima pekerjaan itu apa? Gajinya berapa? Bonusnya berapa? Nggak pernah tanya kan, ada damai sejahtera nggak terimanya? Saya dapat hubungan yang baru apa enggak di dalam pekerjaan itu? Saya dapat kepercayaan dan keleluasaan untuk menjalankan wewenang apa enggak? Nah, hal-hal itu Bapak Ibu, itulah yang diajarkan oleh kerajaan Allah Bapak Ibu. Kalau kita mikirnya pola pikir dunia, yang dipikir adalah yang penting gajinya paling tinggi, yang penting bonusnya paling besar. Tapi kerjanya 20 jam dan harus pisah sama pasangan. Bapak Ibu bilang, enggak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Nah, itu kelihatan sekali, saudara. Kita itu ada di dalam kerajaan Allah atau bukan? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi, semuanya dikejar ukurannya uang semua. Bukan saya berkata uang tidak penting. Uang penting Bapak Ibu. Tapi ingat ada harta-harta lain yang kita harus perhatikan. Apa gunanya Bapak Ibu punya uang banyak, tapi hubungannya semua rusak? Nggak ada hubungan sama anak Anda, sama pasangan, semuanya hancur gara-gara uang. Apa gunanya punya uang banyak, tapi kesehatannya buruk? Apa hubungannya punya banyak uang, tapi reputasi sangat buruk? Bapak Ibu, sekali lagi kalau mau banyak uang, banyak loh sekarang, saudara. Caranya gampang. Di Indonesia jelas-jelas, saudara. Mau banyak uang, gampang caranya. Tinggal apply untuk jadi di Senayan, saudara. Banyak uang pasti, saudara. Reputasi hancur enggak, saudara? Tergantung ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca Matius 6 ayat 24. Apa yang firman Tuhan katakan? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang tapi tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Menarik. Firman Tuhan membandingkan Allah dengan Mammon sebagai saingannya. Mammon itu bicara apa? Uang, harta. Kenapa orang ngejar harta? Karena dengan harta Bapak Ibu memiliki pilihan. Setuju enggak? Saudara, kalau uangnya ngepas gitu ya, pas mau makan siang, uangnya lagi ngepas, kira-kira pilihannya apa, saudara? Bapak Ibu tahu ya. Tapi kalau uangnya lagi berlebih, Bapak Ibu lebih punya banyak pilihan enggak? Ngerti ya? Jadi uang tidak memberikan end goal-nya, tapi memberikan kepada Bapak Ibu pilihannya. Dan pagi hari ini kita mau belajar untuk kita ini memilih dengan benar, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kata mengabdi. Seorang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, itu dari bahasa Yunaninya. Saya coba baca ya, kalau enggak, mudah-mudahan enggak salah bacanya. Doluen. Doluen. Doluen ini artinya menjadi budak atau tunduk sepenuhnya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi, kamu tidak bisa menjadi budak untuk dua tuan.
Kamu tidak bisa tunduk sepenuhnya pada dua pribadi. Kamu harus pilih. Kamu mau tunduk pada Allah atau kepada Mammon. Nah, pertanyaannya, seringkali kita bertanya begini Bapak Ibu. Seberapa banyak uang? Atau pastor, seberapa banyak uang? Berapa banyak batas uang yang kita boleh miliki? Tapi kita tidak diperbudak oleh uang. Setuju enggak? Setuju enggak? Tuhan, aku mau terima berkat Tuhan, tapi seberapa banyak? Batasnya tuh di mana? Katakan kalau ini adalah batasnya gitu ya. Ini 1M, ini 2M, masih nggak apa-apa berkat Tuhan. 3M, 4M, 5M, mau sampai 10M gitu ya, katakan batasnya 10M. Begitu nyampe 9,5M gitu, wow harus hati-hati nih. Sebentar lagi aku jadi budaknya uang, bukan lagi memiliki uang, tapi dimiliki oleh uang. Gitu ya, katakan kira-kira gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu batasannya berapa? Berapa banyak uang sampai kita ini diperhamba oleh uang? Firman Tuhan mau menjelaskan bahwa ternyata bukan jumlah, saudara. Tapi bicara soal hati, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Yuk, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Stop dulu. Sebab akar kejahatan adalah uang 10M. Enggak kan? Tulisannya apa? Karena akar segala kejahatan ialah uang atau cinta uang? Cinta uang, bagus sekali, mantap sekali ya. Jadi kalau 5M membuat Anda cinta uang, itu sudah jadi tuan apa enggak? Sudah. Ada orang saudara bisa dipercayai sampai 50M, 100M pun tetap tidak cinta uang masalahnya. Ada orang cuma dikasih 100 juta pun sudah cinta uang, saudara. Paham enggak Bapak Ibu? Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah hatinya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan sama-sama katakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan ya saudara. Menyiksa hanya demi uang saudara. Yang kedua kita belajar bahwa kekayaan itu berbahaya bila apa kira-kira? Kekayaan itu berbahaya bila dia menjadi tuan. Lord. Makanya kita bilang Lord Jesus. Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita ngomong Tuhan Yesus itu benar-benar tahu artinya enggak? Kalau bilang Tuhan Yesus, berarti apapun yang dia bilang itu harus dilakukan. Itu namanya Tuhan. Itu yang jadi pengejaran kita. Nah, uang sekali lagi bisa jadi Tuhan. Ya, kita dibilangi, kamu pindah ya luar kota. Enggak usah tinggal sama pasangan. Tapi di sana dapat setahun dapat bonus tambahan 500 juta. Anda pindah enggak? Pernikahan gampang lah. Hubungan komunikasi gampang. Yang penting dapat cuan dulu. Siapa yang jadi tuan? Uang atau Tuhan? Yang ketiga, kita belajar bahwa Allah bisa pakai orang kaya atau orang miskin, Bapak Ibu. Bukan soal jumlah uangnya, saudara. Allah bisa pakai orang kaya atau orang miskin. Contoh, orang kaya yang dipakai Tuhan. Abraham, Ayub, Yusuf Arimatea. Ini orang-orang yang sangat, dalam tanda kutip, diberkati. Dan mereka hatinya tetap cinta Tuhan. Terus apa yang kita bisa pelajari dari prinsip manajemen berkat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Mari kita sama-sama lihat. Ini caranya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka satu, kalau punya uang jangan tinggi hati. Yang kedua, perhatiin. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Artinya jangan itu jadi diandalkan. Hanya karena saldonya banyak, terus Anda tidak butuh yang lain. Itu celaka itu ya, firman Tuhan bilang gitu. Jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan mengharapkan pada kekayaan. Melainkan pada Allah yang memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkan agar mereka, satu apa?
Berikutnya ayat yang ketiga, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan suka membagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu gimana caranya tetap kaya dan tetap cinta Tuhan, itu barusan dikasih, saudara. Jangan sombong, setiap penambahan, jangan ngandalkan kekayaan. Yang ketiga, pakai itu untuk kebaikan, untuk kebajikan buat orang lain, saudara. Amin. Itu yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Jadi kalau kita lihat dalam cerita Sakius, apa sih potensi kerajaan yang terjadi, yang tergenapi di dalam kehidupannya? Pertama begini, terjadi namanya transformasi nilai. Dari namanya cinta uang menjadi cinta kebenaran. Bagaimana saya tahu Sakius cinta kebenaran? Bapak Ibu gimana caranya? Karena dia berani korban supaya dia supaya Tuhan Yesus tetap ada di rumah itu, saudara. Begitu Tuhan Yesus datang, dia bilang, separuh dari hartaku, aku berikan kepada orang miskin. Berarti pengejarannya bukan lagi uang, saudara. Yang kedua kita lihat transformasi relasi. Tadinya dikucilkan, sekarang Tuhan Yesus ngomong di depan umum, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Bayangin Tuhan Yesus yang ngomong, reputasi seseorang yang sudah bertahun-tahun jelek, tiba-tiba sekarang jadi luar biasa, saudara. Tuhan Yesus yang ngomong loh, orang ini adalah anak Abraham. Dengan kata lain, dia bukan lagi seorang pemungut cukai yang kamu anggap dulu merugikan. Dia adalah anak Abraham juga. Bagaimana, saudara? Transformasi di dalam hubungan dan transformasi di dalam misi. Tadinya merugikan orang, sekarang memberkati orang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kasih tabel yang terakhir ya. Minta loncat dulu ke tabel yang terakhir. Ini kalau kita baca, saudara, Matius pasal 6, dan kemudian kita baca dalam Lukas pasal 19, Bapak Ibu bisa pelajari, ini sangat amat terkait, saudara. Bisa, teman-teman? Matius pasal 6, belum bisa ya? Oke, sambil menunggu, Charles Spurgeon pernah memberi sebuah quote seperti ini. Jika kita membagi pengajaran hidup kita antara Tuhan dan uang, kita sedang memutuskan untuk hidup kita nggak kemana-mana. Charles Spurgeon, seorang rohaniawan, seorang tokoh gereja, dia berkata, jika kita membagi pengajaran hidup kita antara Tuhan dan uang, kita tidak akan pernah kemana-mana. Dan berikutnya dia bilang, orang yang tamak masalahnya tidak akan pernah mengira bahwa dirinya itu adalah tamak. Karena itu adalah salah satu pembunuh kerohanian yang paling baik. Begitu hati kita bisa dialihkan, nggak ngejar Tuhan, ngejar namanya uang, kita tidak akan menyadari bahwa kita ini sedang hidup di dalam ketamakan. Kita pikir ini normal, semua orang kerja cari uang. Tetapi hati kita sudah geser sedemikian rupa, bukan lagi kita pakai uang, tapi kita cinta uang. Nah, kita baca di dalam kehidupan Sakius, di dalam Lukas 19, transformasinya luar biasa, saudara. Ini sebuah potensi yang Tuhan ingin kerjakan juga di dalam kehidupan kita. Saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan ya. Teman-teman gimana, sudah bisa? Gambar yang terakhir ya, bisa minta tolong ya. Oke, belum berhasil ya. Nanti kita coba lagi ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, perhatikan Matius pasal 6, coba buka Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya, karena teman-teman belum berhasil.
Matius pasal 6 itu bicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini adalah khotbah pertama. Pengajaran pertama itu dari Matius 5 sampai Matius 7. Matius 6 itu bicara tentang apa sebetulnya? Nah, itu yang saya mau rangkumkan dalam diagram ini. Yang pertama, saudara, kalau Bapak Ibu baca prinsip dan potensi kerajaan Allah, di ayat 1 sampai 18, Bapak Ibu akan coba lihat judul-judulnya ya. Perhatikan ya. Hal memberi sedekah, betul ya? Hal berdoa, apalagi? Hal berpuasa. Kalau Bapak Ibu baca, intinya apa sih? Intinya Tuhan Yesus mau bilang bahwa sedekah, doa, dan puasa bukan sekedar aktivitas agama, tetapi benar-benar membangun keintiman dengan Allah. Jadi dia bilang bukan sekedar kita melakukan untuk dilihat orang, sedekah, doa, puasa, tapi betul-betul itu adalah cara kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita lihat di dalam Lukas pasal 19, potensi ini digenapi dalam kehidupan Sakius. Lukas 19 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya keselamatan telah terjadi di rumah ini. Jadi karena pertobatan Sakius, dia berubah dari cara hidup yang lama, harta yang dulu adalah tujuan, sekarang menjadi alat untuk dipakai untuk kebenaran. Bisa nangkep ya, saudara? Jadi Sakius sekarang saya percaya punya hubungan pribadi, kedekatan sama Tuhan yang betul-betul asli, saudara. Dia melakukan berbuat baik bukan cuma sekedar dilihat orang. Matius 6 mengajarkan kepada kita, jangan lakukan semua itu untuk dipuji orang. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Yang berikutnya apa? Ayat 19 sampai 24. Bicara tentang cara kita memperlakukan harta dan uang. Di dalam kehidupan Sakius, harta bukan lagi sebagai tuan, tapi harta sebagai alat. Dan ini yang luar biasa nih. Ini yang banyak orang cari, saudara. Ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34 bicara mengenai kekhawatiran dan kehidupan sehari-hari. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sering khawatir tentang setiap hari? Ya, jujur. Keadaan bisa membuat kita khawatir. Setuju? Perhatiin apa yang terjadi dalam kehidupan Sakius. Kerajaan Allah bicara mengenai Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Betul? Berarti di dalam kerajaan Allah potensinya adalah kita tidak mengalami kekhawatiran. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira setelah Sakius ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah dia menjadi orang yang khawatiran tentang uang? Bagaimana Bapak Ibu bisa geleng-geleng kepala? Kesimpulannya dari mana? Kira-kira dia khawatir enggak sama uang? Kira-kira dia khawatir enggak dengan kehidupan sehari-hari? Dengan jelas dia bilang, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang merugikan, aku ganti 4 kali lipat. Itu orang khawatir apa orang yang yakin, saudara? Yakin. Dia tahu bahwa pemeliharaan bukan dari uang. Dia tahu pemeliharaan itu dari Tuhan. Uang cuman alat. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, pagi hari ini kita enggak cuma belajar prinsip-prinsipnya. Tapi saya berdoa supaya potensi kerajaan Allah itu betul-betul digenapi dalam setiap kehidupan kita. The kingdom potential, saudara. Saudara, sekali lagi bicara soal uang. Uang itu relatif, saudara. Kecil besar itu relatif. Buat sebagian orang 1 juta itu besar. Buat banyak orang 1 juta itu bukan apa-apa, saudara. Buat orang ada yang kayak Nika kerja di bank gitu ya. Dia tiap hari lihat uang itu, wah saya percaya miliaran ini ya. Banyak lah pasti. Buat orang lain melihat jumlah uang dalam sehari segitu aja nggak pernah, saudara.
Apalagi ngelihatnya dalam rekening Bapak Ibu. Ya, tapi itu perputaran 1 hari dalam kantor cabang, saudara. Biasa segitu, saudara. Nah, buat orang yang itu merasa besar. Tapi kalau Bapak Ibu bicara soal administrasi negara, itu bukan miliar, saudara. Itu bicara soal triliun dan ribuan triliun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehari-hari mengelola ribuan triliun, dan kemudian ada sedikit yang geser gitu ya, 5 juta geser. Kira-kira buat Bapak Ibu itu uang receh apa bukan, saudara? Receh, saudara. Masalahnya, coba bilang kanan kiri, masalahnya kita belum megang triliunan. Iya kan? Nah, pertanyaannya, kita ini ada di kerajaan mana? Kita mau tetap stay di dalam kerajaan sistem dunia ini, yang semuanya harus dikejar, semuanya harus kita khawatirkan, besok gimana? Atau kita mau belajar seperti Sakyus yang menggenapi Matius 6 ini. Dia bilang hubungan sama Tuhan itu lebih penting daripada uang. Begitu dia memutuskan itu, transformasi dalam kehidupannya, potensi itu betul-betul terjadi, saudara. Dia bukan lagi pribadi yang khawatir akan uang. Ya, ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bandingkan Matius pasal 6 ayat 1-18. Anda lihat penggenapannya dalam hidup Sakyus. Sedekah, doa, puasa bukan sekedar aktivitas. Sakyus genapi itu. Dia memilih hubungan sama Tuhan. Ayat 19-24, bagaimana mata kita memperlakukan harta dan uang. Jangan kumpulkan harta di bumi. Sakyus jelas tidak mengumpulkan. Bahkan Sakyus memakai harta sebagai alat. Ayat 25-34 bicara soal kekhawatiran. Kita jelas-jelas tadi menyimpulkan, Sakyus pasti orangnya enggak khawatir. Oke, kita tutup Alkitab kita. Mari kita ambil waktu untuk renungkan. Bapak Ibu, mana yang lebih berharga? Kita punya segala uang yang kita kejar, tapi kita sedang kehilangan kerajaan yang lebih berharga. Sebuah potensi yang luar biasa. Atau pagi hari ini Bapak Ibu mau bilang, Tuhan, pagi hari ini aku mengerti apa yang lebih berharga. Gimana cara hidupku yang semestinya. Bukan hanya sekedar aku melakukan aktivitas agama, supaya diberkati. Embel-embelnya, supaya habis keluar dari ibadah, dapat omset tambahan. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi hati kita mau dirubah. Aku betul-betul pengen menyembah Tuhan. Karena aku pengen harta yang Tuhan percayakan dalam hidupku juga. Boleh jadi berkat. Boleh jadi kebaikan buat banyak orang. Saya berdoa setiap dari kita Bapak Ibu pagi hari ini boleh datang kepada Tuhan dengan jujur. Apakah kita pagi hari ini sudah betul-betul menghidupi potensi kerajaan Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita? Ataukah seringkali kita membatasi potensi kerajaannya karena kita memutuskan untuk tidak hidup di dalam prinsip yang Dia ajarkan? Bukan sekedar pengetahuan Bapak Ibu, tapi ini harus dibuktikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Pada waktu buat keputusan, apa yang jadi tolok ukur? Jumlah besaran uang, jumlah gaji, atau damai sejahtera? Atau potensi untuk kita bisa jadi berkat? Apa yang jadi tolok ukur? Kita melakukan ini untuk merugikan, untuk menguntungkan diri sendiri, atau membawa keuntungan buat orang lain? Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, Roh Kudus selidiki setiap hati kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap potensi kerajaan Allah boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sebuah potensi di mana kami tidak harus khawatir satu hari pun dalam kehidupan kami. Karena kami tahu yang pegang hidup kami adalah Tuhan, bukan uang. Yang pegang hidup kami bukanlah harta, tetapi Engkau Tuhan. Engkau bisa melakukan jauh lebih besar daripada jumlah uang yang saat ini ada Tuhan.